Ya, dipasang. Udah dari sini aja. Terima kasih bukan. Sini aja. Jadi lu ngobrol sama gue aja agak enak banget ya. Ya, selamat siang semua sahabat-sahabat Henopeda Sekuritas. Kembali lagi bersama kami Live IG. Nah, kali ini ada hal yang berbeda nih di IG Live kita di Henopeda Sekuritas. Saya Steven, selaku marketing dari Henopeda Sekuritas. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Henopeda Sekuritas juga. Boleh diperkenalkan, Bapak? Oke, terima kasih Mas Steven. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gitra Moraza. Saya dari investment specialist atau investment advisor dari Henan Putera Sekuritas. Oke. Ini kayaknya lebih enak kita panggilnya Mas aja ya. Boleh? Mas aja. Biasa mudah banget kayak gitu. Oke. Hari ini teman-teman kalau bisa sebelum IG live sebelumnya kita bahas mungkin pas ketika sesi-sesinya Pak Edwin Supandi dan juga sama Pak Adi Hatma kita mungkin bahas-bahas saham. Nah, kali ini kita bahas hal yang beda juga karena kembali lagi hari ini kita bersama Mas Gitra investment specialist, kita bahas tentang hal yang beda juga. Nah, hari ini kita lebih membahas tentang saham-saham IPO sekarang. Nah, kalau nggak salah nih Mas Gitra, sebelumnya bulan-bulan kemarin ya, sekitar 3 bulan ke belakang atau lebih mundur lagi gitu kan ya, itu lagi booming-boomingnya saham-saham IPO gitu. Okay. Nah, Mas Gitra. Nah, itu kalau nggak salah setiap kali selesai IPO mungkin ada yang naik dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit IPO trending yang kemarin ini, Mas Gitra. Okay. Baik, terima kasih Mas Steven. Jadi sebenarnya IPO itu kan dari dulu udah ada ya pastinya. Sebelum masuk di pasar secondary market, dia harus di primary market dulu. Nah, kenapa belakangan ini booming? Karena di tahun 2021 itu launching yang namanya eIPO. Jadi setiap orang itu bisa daftar hanya dengan membuka web eIPO tadi. Daftarnya gimana? Nah, daftarnya itu di web eIPO dan harus mempunyai rekening account di Sekuritas nantinya. Gitu. Jadi tersambung itu Mas Iwan. Lebih gampang. Kalau dulu kan itu pakai form ya. Kalau yang bisa ikut IPO itu hanya untuk orang-orang yang di bawah underwriternya dia. Kalau sekarang mah beda. Underwriternya A, kita pakai Sekuritas B, itu bisa. Oke. Gitu. Jadi sesuai dengan nama eIPO Iya, elektronik jadi. Elektronik. Oke, siap. Jadi teman-teman yang pengen saham-saham eIPO udah nggak pusing-pusing lagi ngisi form sebagainya gitu. Jadi sudah bisa lewat tadi website eIPO ya? Iya, eIPO. Nah, itu bisa jelasin secara singkat gak sih kita belinya tuh kayak gimana gitu? Iya, Baik, itu sangat gampang banget gitu. Jadi nantinya setiap orang yang telah mempunyai rekening account di Sekuritas itu bisa mendaftarkan di website eIPO dengan memasukkan nomor SID-nya. SID itu kayak KTP-nya kita di Sekuritas nih. Oh iya. KTP investornya nih gitu. Nah, kalau dulu tuh ada kartu digital gitu. Nah, setelah dimasukkan di input nanti diverifikasi oleh Sekuritas. Setelah itu, si investor atau si nasabah cukup memilih sahamnya, masukkan jumlah yang ingin dipesan. Nantinya penarikan dana itu melalui RDN, rekening yang didaftarkan tadi. SID yang didaftarkan tadi gitu. Oh, jadi contohnya misalkan ya kita punya akun di Henopeda Sekuritas, kita buka eIPO, akun eIPO katanya. Dananya langsung transfer dari RDN tadi. Iya, jadi penarikannya itu melalui RDN tadi. Gitu. Oh, begitu. Baik. Nah, selama dari pembukaan akun eIPO sampai kita dapat sahamnya itu kenanya cepet gak sih Mas Gitra? Oke, nah, gitu. Di sini kan ada yang namanya masa efektif OJK ya. Nah, nantinya itu ada namanya masa book building, offering, allotment itu penjataan, kemudian nanti baru listing. Nah, sebagian orang banyak menyalahartikan nih.
IPO itu sebenarnya kan proses ya. Nah, yang listingnya itu untuk pertama kali masuk ke pasar secondary market. Bener. Nah, perlu dicatat, book building itu kalau kita pesan itu masih dalam bentuk range harga. Misalkan harganya dari 200 ke 250. Sedangkan di offering harganya udah final. Misalkan harga finalnya itu di 230. Nah, setelah itu apa? Setelah itu penarikan dana. Penarikan dana langsung malamnya atau sorenya itu udah penjatahan. Besoknya, dana yang tidak terpakai, karena kan nggak semuanya nih mas. Misalkan cuma mesennya 100 juta rupiah, itu yang dipenuhi cuma 10 juta, 90 juta kan masih ada tuh dana kita. Itu di refundnya besoknya. Gitu. Baik, jadi sebenarnya semuanya itu sudah serba elektronik, serba simple sebenarnya Serba ya. simple. Jadi kita pun nggak usah kayak aduh ribet-ribet lagi isi enggak. nggak usah lah ya. Nah, kembali lagi nih Mas Gita. Kalau tadi kan kita bahas-bahas trending IPO-nya sampai kita menjelaskan secara singkat mekanisme IPO-nya. Oke. Nah, berarti kan kalau misalnya IPO itu kan tadi seperti kata Mas Gita kan baru ya, baru dia mau listing si saham tersebut. Iya, benar. Nah, pasti kalau misalkan pertama kali dia mau listing, kita itu pasti mesti pilih sahamnya bener-bener bagus ya gak sih? Oh iya, tentu. Nah. Sama kayak main di secondary market aja. Kita butuh teknikal dan fundamental. Cuma saham-saham IPO kita nggak bisa lihat teknikalnya, Mas. Iya, Karena dia benar. belum ada Belum ada apa-apa. Belum ada historinya. Nah, lalu bagaimana nih, pertanyaan orang kan banyak nih. Bagaimana sih kita memilih ini saham? Sedangkan dia nggak ada teknikalnya, belum kelihatan nih. Jangankan bulanan, Mas, 1 hari aja belum gitu. Belum. Kan? Sorry Mas Gitra dan juga sahabat-sahabat HP Sekuritas tadi ada gangguanin koneksi ya. Jadi kita tadi sampai mana, sorry. Mungkin tadi lebih ke bisa nggak sih kita IPO di HP Sekuritas? Oke, baik. Oke, saya jawab langsung nih, Mas. Pastinya bisa. Pastinya bisa. Dengan catatan sih investor tuh udah buka account dulu nih di Henan Putih Sekuritas gitu. Nantinya investment advisor-nya itu akan membimbing bagaimana sih caranya untuk menyambungkan akun yang di Henan Putih Sekuritas ini ke akun IPO-nya gitu. Baik. Nah, gitu. Untuk sahabat-sahabat HP Sekuritas bisa untuk kita pesan IPO di HP Sekuritas. Yeah. Oke. Jadi kalau misalkan memang teman-teman juga butuh investment advisor dan juga investment specialist, mungkin bisa DM kita atau nggak di komen lah ya. Nanti kita bisa baca. Oke. Kembali lagi Mas Gita, tadi kan dibilang untuk kita itu baca prospektus seperti ya. Pastinya. Nah, dari Mas Gita. Nah, kira-kira ada gak sih Mas Gita indikasi-indikasi prospektus bagus itu kayak gimana sih? Oke, Gitu loh. baik, pertanyaan bagus banget itu. Jadi gini, di prospektus itu mungkin Bapak Ibu investor sudah melihat atau sekilas gitu kan. Nah, lembarannya itu sangat banyak. Bisa dihitung mungkin dari 100 sampai 200 lembaran gitu. Nah, persoalannya apakah kita harus baca itu semua? Nah, yang pasti itu nggak worth it banget. Iya, gitu. apalagi kita awam ya retail kan Benar, gitu. benar. Ini apaan nih Iya. gitu kan. Tapi di sini saya rangkum, selama ini saya mengikuti IPO dari prosesnya hingga listing, itu ada beberapa hal yang saya harus pastikan dulu nih, cocok nggak gitu. Yang pertama itu saya harus pastikan dulu saham yang dilepas ke publik itu nggak lebih dari 20%, Mas Steven. Oke. Iya, jadi yang dia kan melepaskan saham ke publik nih, menjual sahamnya ke publik, itu nggak lebih dari 20%. Oke, Maksimal segitu deh. Oke. Maksimal. Kenapa? Karena saya khawatirnya kalau terlalu banyak, terlalu berat, nggak bisa nantinya untuk untuk lebih liquidnya gitu. Contohnya kayak ada beberapa saham yang hingga 100% itu dari publik ya. Aduh, Boleh kayaknya sebutin semua namanya? Nggak boleh. Jangan Oke, mendingan sip. jangan. Nah, itu salah satu contohnya, akhirnya tidur di Rp50 gitu. Makanya saya membatasin di 20%, cukup di 20% maksimal. Oke, jadi ingat ya teman-teman sahabat-sahabat HP Sekuritas di 20% saham beredar di masyarakatnya. Iya. Oke, Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di prospektus itu ada di bagian untuk apa sih dana dari IPO ini? Gitu. Jadi kegunaan dana IPO ini kan banyak nih, Mas. Ada yang mulai dari untuk ekspansi, ada untuk modal kerja, ada untuk bikin pabrik lain sebagainya. Ada juga yang untuk bayar hutang. Nah, di sini nih, jangan sampai kita sebagai investor yang ingin membeli atau memesan saham IPO kena prank, beli kucing dalam karung. Bener kan? Bener. Gitu. Nah, di prospektus itu ada, nantinya pastikan dana yang dihimpun dari investor itu digunakan semestinya ya kayak untuk ekspansi dan pastinya bukan untuk bayar hutang. Kalaupun benar-benar nantinya porsinya untuk bayar hutang, itu nggak lebih dari 10% deh.
Kalau Oke. udah lebih ya Jadi- saya sih nggak Jadi bayar rekomen. utangnya mesti wajar dulu Iya. ya. Oke. Jangan sampai 75%-nya untuk bayar hutang, 25%-nya untuk modal kerja ya kan itu kan nggak Oke. berimbang lah gitu. Yang kedua adalah kita mesti tahu alokasi dananya mau kemana. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Kurang Mas lebih Gitra. kayak gitu, Oke. gitu. Nah, Mas Gitra, ini agak menarik nih. IPO ini kan kadang karena pertama dia langsung listing di hari pertama, ibaratnya listing di hari pertama kan. Kadang ada yang bisa naik sampai 25% ARA gitu kan, ada benar. juga yang sampai ARB gitu Iya. loh. Nah, ini berarti baca prospektus itu untuk mengurangi hal tersebut berarti ya? Ya, salah satunya gitu. Oke, jadi teman-teman untuk kita pesan di IPO di HP Sekuritas bisa, oke. Dan juga jangan lupa untuk baca prospektusnya. Apakah bagus atau enggak ya Mas Gitra ya? pastinya. Nah indikasinya tuh ada dua tadi, alokasinya kemana dan juga saham beredarnya jangan lebih dari 20%. Oke. Nah, kembali lagi nih Mas Gitra. Kira-kira nih Mas Gitra nih, kita sebagai retail nih, kan sekarang makin banyak ya saham-saham IPO ya. Iya, jadi IPO sekarang ya, Iya, listing benar. banyak banget lah gitu pastinya. Nah, kira-kira Mas Gitra ada gak sih rekomen dari Mas Gitra? Satu aja Mas Gitra kira-kira. Oke, rekomen ya. Ini Sebagai disclaimer investment on dulu ya. Jadi Iya, ini disclaimer on dulu, teman-teman. Bukan berarti ini pesanan atau titipan gitu. Cuman tadi itu kan udah ada beberapa yang salah satunya udah jalan tadi kayak yang JAR ya, JARR. Kemudian ke depannya, sekarang ini ada 9 yang masuk tahap offering gitu. Lumayan banyak ini Mas Steven. Dan saya menarik di satu emiten, salah satunya itu MEDS, itu singkatannya MEDS. MEDS, berarti Nah, MEDS. Kenapa? Karena gini, karena dia bergerak di bidang alat-alat kesehatan. Dia menjual alat-alat kesehatan. Salah satunya itu tujuan dari IPO-nya ialah untuk membeli alat untuk pembuatan masker. Masker yang kita pakai ini, masker COVID gitu nantinya. Dan kemudian salah satu lagi, tujuan dari dananya itu akan merubah gudangnya, gudang yang di cabang itu menjadi pabrik. Jadi gudangnya ini dirubah jadi pabrik. Jadi nanti itu kita bukan sebagai distributor penjual aja. Mereka bukan jadi sebagai distributor penjual aja, tapi sebagai produsen juga nantinya. Dan perlu digarisbawahi, ini 100% untuk ekspansinya mereka. Untuk ekspansi dan modal kerja dan tidak ada untuk bayar hutang. Wah, Nah, jadi di situ. salah satu yang bagus ya teman-teman ya, Salah satu. MEDS ya. Jadi Di teman-teman atas kertas bagus. di atas kertas bagus. Baik, teman-teman kalau dari Mas Gitra as a investment specialist di HP Sekuritas ini, MEDS salah satu yang baik ya Ya. untuk kita pesan juga untuk IPO untuk teman-teman HP Sekuritas yang mungkin baru pertama kali mau pesan IPO gitu ya. Mungkin bisa dibuat akunnya mungkin dari sekarang ya. Bisa. Nanti tinggal pesan aja berarti di web IPO Ya, benar. tinggal Oke. disambungkan. Baik, mungkin kita lihat di di komen-komen ya Mas. Boleh, Gita. boleh. Kita lihat. Oke, kira-kira pada ini apa nih? Oh, ini tadi ada yang nanya juga nih, kalau MEDS gimana? Oh, tadi udah dijawab ya Mas Gita ya. Oke, kita lihat lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang dipin juga nih sama teman kita. Hari ini saham JAR, JARR, ARA. Ini saham bagus tidak kira-kira? Oke, baik. Gini, dengan ibu siapa? Dengan bapak atau ibu? Yuni namanya di sini. Oke, Bu Yuni. Jadi gini, di IPO itu kita jangan pernah berharap saham ini bakalan naik selalu. Meskipun kondisinya sekarang itu ARA ya. Jadi kita nggak boleh beranggapan kayak saya mau investasi nih tapi di saham IPO untuk jangka panjang, saham-saham yang baru listing untuk jangka panjang. Saya tidak merekomendasikan itu Bapak Ibu. Karena karena gini, Kenapa tuh? track recordnya kita belum tahu Oh, nih, ini iya. saham seperti apa nanti ke depannya. gitu. Historinya juga Iya, belum kelihatan banget ya. Makanya saya selalu bilang kepada investor, cintailah cuannya bukan perusahaannya gitu. Jadi ketika udah cuan ya udah, kita langsung pasang yang namanya smart order. Nah kebetulan Henan punya tuh, kita langsung pasang yang namanya smart order. Jika sewaktu-waktu harganya turun, itu langsung kejual secara otomatis. Karena kan posisinya sekarang lagi arah nih. Jika sewaktu-waktu harganya turun, itu akan kejual secara otomatis. Saya jawab dulu pertanyaannya tadi, apakah ini akan lanjut atau tidak? Nah, itu dulu. Nah, itu yang bisa menjawab market itu, Bu Yuni. Yang bisa menjawab nantinya market. Bisa jadi arah yang saat ini itu jam 2 atau jam 3 nanti itu dicabut, ya itu bisa jadi. Tapi setidaknya kita sudah mengamankan profit kita dulu nih. Amankan aset kita dulu nih. Sayang-sayang loh udah dapat 25%,
tahu-tahu hilang. hilang gitu. Karena berharap besok gitu. Nah, tujuannya smart order bukan berarti menjual di saat arah, tapi memberikan semacam rem darurat nantinya mungkin bisa Oke, dipasang 4 tik benar-benar. di bawah gitu kan. Jika harga arahnya dicabut ataupun turun ke harga 4 tik di bawah, itu langsung kejual secara otomatis. Nah, kalau misalkan dia naik lagi gimana? Ya udah, legowo aja, itu bukan rezeki kita. Gitu. Berarti ada penjagaan profit ya. Benar. Mungkin tadi tersebut di HPX ya, di Bisa, aplikasi iya, kita bisa. itu ada smart order. Nah, Smart itu mungkin order. nanti di feeds Instagram kita atau nggak di YouTube nanti bakal dikulik abis ya. Gimana sih pasang tadi apa smart ordernya order. kayak gimana tuh nanti di feeds kita mungkin akan ada ya Mas Oke. Gitra ya. Atau mungkin nanti kita bikin satu kelas nanti Mas Gitra yang kasih tahu. Boleh. Bagaimana triknya, bagaimana yang 4 tik itu tadi gitu kan. Dan kalau misalkan 4 tik ini nggak kena gimana? Ya udah, berarti beruntung, kita lanjut besok. Nah, betul. Nah, ketika diarah lagi besok, pasang lagi 4 tik di bawah. Baik. Gitu. Jadi teman-teman ingat banget di EIPO ini kita juga mesti menjaga portfolio kita kurang lebih ya. Pastinya. Jadi nggak semata-mata cuannya aja yang kita mau gitu loh. Nanti jadi greedy ya Iya, nggak sih? benar. Oke, coba kita lihat lagi di kolom komentar ya, Mas Boleh. Gitra. Nah di sini kalau kita lihat lagi tadi Jar udah. Nah nih kalau Moratel gimana Mas Gitra? Moratel. Dari Bapak siapa? Oh ini kayaknya akun ini nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nah, namanya Thrifted mungkin akun ini Oke. kali ya. Moratel itu kan menyediakan jasa internet ya. Salah satunya Ya, produknya itu benar-benar. Oksigen gitu. Nah, untuk marketnya sendiri sih ya kalau dibilang masih mendominasi sih IndiHome sejauh ini. Cuman di sini menarik untuk kedepannya karena kebutuhan internet itu sejauh ini ya siapa yang nggak butuh sih gitu. Iya sih. Contohnya kayak kita lagi IG live ini ya kita butuh internet gitu. Nah pastinya mereka akan meningkatkan pangsa pasarnya melalui IPO ini, dana yang akan digunakan nantinya gitu. Kalau saya untuk mengambil kesimpulan sejauh ini Moratel masih oke sih, masih oke. Masih oke, teman-teman. Cukup bagus. Meskipun saham yang dilepasnya memang ya kalau secara presentasi sih memang oke, masih oke ya. Tapi lumayan banyak dibandingin yang match tadi gitu. Karena semakin sedikit jumlah saham yang dilepaskan ke publik, itu semakin enak diangkatnya. Nah kita kan orang biasa lah, di orang market bisa tahu lah gitu ya. Baik, Kayak gitu. baik. Jadi teman-teman kalau dibilang Moratel masih bagus. Masih oke, masih. Ya, oke lah gitu loh. Cuman tetap lagi kembali lagi hati-hati, hati-hati. jaga-jaga ya. Benar. Harus ada risk yang kita jaga. Baik. Ini ada yang nanya Bumi. Aduh, Bumi bukan EIPO Bukan ya, Bapak. IPO. Baik, nanti kita bahas di live session berikutnya mungkin ya. Oke, sekarang kita cari di kolom komentar analisa saham IPO ELPI. Wow. Dari Mas Gitra ada ini gak? ELPI ya? Iya, Oke, saya coba cek dulu. Kita langsung bedah aja ya. Passwordnya. Coba dilihat. Nih sambil dilihat ya Bapak Hadi. Langsung sama Mas Gitranya. 29. Nah ini Mas Gitra sembari kita ngobrol Oke. cerita sedikit lah ya, Boleh, gitu loh. Nah Mas Gitra kira-kira selama ini dari saham-saham EIPO yang Mas Gitra rekomendasikan mungkin ya ke nasabah, ada yang gagal gak sih? Pastinya ada yang gagal. Ya namanya di market kita kan nggak bisa cuan terus ya. Hanya saja gini, saya udah sampein ke beberapa investor dan khususnya untuk under saya itu semuanya udah saya sampein. Kita nggak boleh yang namanya greedy itu pastinya gitu. Dan bersyukur juga. Dan pastinya kita harus disiplin. Oh disiplin ya? Disiplin. Oke. Misalkan gini, kalau misalkan di hari pertama itu langsung ARB, ya udah dia kan 6% ya, 6% langsung ARB. Mau tak mau kita harus ngantri untuk jual. Oke. Antri dulu untuk jual, laku tak laku itu ya biar market yang akan menentukan nanti berproses gitu kan. Besoknya kalau misalkan ARB lagi ya udah jual lagi, antri lagi gitu. Begitu seterusnya. Itu untuk kemungkinan. Cuman gini, secara presentasi itu presentasinya lebih bisa dibilang 80% saham-saham IPO itu ya moncer. Lebih bagus dibandingin yang ARB-nya gitu. Baik. Lebih baik. banyak yang arahnya gitu. Kembali lagi teman-teman, disiplin ya teman-teman ya. Pasang apa? Smart order. Smart order pastinya. Tadi sahamnya apa Mas Diva? ELPI di sini itu tulisnya. ELPI. Ada gak tuh di itunya? Sorry. ELPI. Udah penjatahan ya, udah penjatahan.
Oh, udah penjatahan. Udah penjatahan nggak apa-apa. Ini bergerak di bidang transportasi, angkatan penunjang angkutan penunjang. Oke. Di sini sih oke. Secara seperti yang kita sampaikan tadi, di sini untuk saham yang dilepas ke market itu atau ke publik itu cuma 15%, di bawah 20%. Berarti satu malah. kriteria udah oke. Satu kriteria udah oke. Kita tinggal nilai lagi nih di bawah. Secara simpelnya, ini perusahaan IPO dananya untuk apa gitu. Mau kemana gitu? Mau kemana ini dibawa gitu. Coba kita cek. Bentar. Oh, dia bilang pelayaran nasional Ekalia namanya. Iya, benar, Oke, benar. benar berarti. Kita cek dulu. Coba dilihat ya sebentar teman-teman. Kita langsung bedah kasus kalau kayak Langsung gini. Menarik dibedah nih. langsung deh dengan spesialisnya. Nah, teman-teman mau bertanya saham-saham IPO lainnya atau mau bertanya proses IPO-nya mungkin susah atau kayak gimana atau bingung di mana, mungkin bisa langsung di kolom komentar ya. Nanti bisa kita bantu menjawab. Halamannya jauh ini. Kita coba ya. Sembari mungkin ada pertanyaan yang lain, Mas Steven? Nah, ini lagi kita cari ya. Iya. Sejauh ini sih belum ada, dari yang Bumi bukan IPO ya. Kita temanya lagi IPO nih hari ini nih. Sebagai kalau berarti Mas Gitra, kalau misalkan tadi kembali lagi kalau misalnya IPO itu ARA gitu, berarti ya kita trailing stop aja gitu kenanya ya, Iya. sih? Misalkan ARA nih, gimana pun kondisinya udah ARA nih, udah mentok, itu 4 tick atau 5 tick itu tergantung style kita. Kalau saya biasanya di 4 tick. 4 tick itu ya tergantung papannya ya, kalau fraksinya kan beda-beda ya. Ada yang fraksi 1, ada yang fraksi 2. Nah, itu dipasang yang namanya trailing stop, yang namanya kita sebut di sini smart order gitu. Kalau misalkan turun ya udah kejual. Oke. Ya kejualnya kejual cuan loh, bukan kejual cut loss enggak gitu. Jadi kembali lagi atur resiko lagi teman-teman, atur cuannya lagi, nggak boleh namanya greedy. Meskipun memang mungkin ada beberapa yang bagus, tapi market tetap menentukan harga ya Mas Gitra ya. Benar. Nah ini kita jawab lagi nih Mas Steven, pertanyaan yang tadi. Di sini dinyatakan bahwasanya saham yang tadi itu 56% akan digunakan untuk belanja modal nih. Nah menarik nih, belanja modalnya untuk apa nih gitu kan? Di sini dijelaskan bahwasanya belanja modalnya itu untuk pengadaan kapal, kemudian belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada. Nah, berarti udah masuk kategori kita nih, udah 56%. Kita tinggal teruskan ke bawahnya, sisanya lagi buat apa gitu. Nah, sisanya lagi sekitaran 16%, 16,97% akan digunakan untuk belanja modal aja, belanja modal juga gitu. Dan rencananya akan digunakan untuk ekspansi usaha, beberapa diantaranya mengakuisisi. Wah, ini luar biasa nih. Ini menarik, poinnya menarik. Untuk mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine. Nah gitu, yang berdomisili di Malaysia. Berarti ekspansinya ini udah internasional kalau kayak gini. Menarik. Nah kemudian sekitar 17%-nya lagi lanjut, akan digunakan untuk belanja modal juga pembangunan kantor pusat perseroan. Pembangunan kantor pusat perseroan. Kemudian lanjut, sekitaran 6,7% digunakan untuk belanja modal pembentukan training center, dan sisanya akan digunakan untuk belanja modal kerja operasional yang timbul akibat pembelian kapal dalam pelaksanaan tender. Oke, sejauh ini sih oke. Dari prospektusnya dan dari yang kita lihat tadi 15% yang dilepas ke market, kemudian mau dana hasil IPO itu akan digunakan untuk belanja modal dan Ekspansi ada juga ya? ekspansi juga dan akuisisi gitu. juga, itu menarik juga ini. Menarik nih. Menarik ini. Bapak siapa tadi namanya? Bapak Hadi, menarik Bapak nih. Hadi. Ini menarik. LPI ya, menarik ini. Walaupun saya merekomendasikan ya kalau misalkan ada cash nantinya, ini boleh 80% dari cash yang terdapat di portofolio untuk pemesanan saham ini sih oke. Oh, soalnya kalau IPO itu nggak semua dana ya Mas Nggak Gitra? semua dana, karena gini, misalkan Bapak Mas Steven mesennya 100 juta nih, Iya. itu dikabulkannya atau Dapatnya dapat gitu ya. penjatahannya itu ya bisa jadi 10% atau bahkan cuma 0, sekian persen gitu. Oh, oke. Nah, kalau ada yang bertanya nih, kok sedikit banget sih? Kenapa sih nggak dikasih 100%? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau misalkan dapatnya tuh 100%, itu sinyal bahaya. Oh, kembali lagi yang disebar tadi ya. Sinyal Iya. bahaya. Kenapa? Karena ibaratkan sebuah kue nih. Kue ini satu. Nah, satunya itu dikasih semua nih ke ibu, ke bapak ibu gitu. Berarti kan artinya nggak ada peminat nih. Ketika nggak ada peminat, otomatis bapak ibulah yang jadi pengendalinya ya.
Kalau kayak gitu ya susah dong gitu. Berarti lebih dari 20% Iya, yang disebar gitu. berarti Salah teman-teman. satunya. Kembali lagi ya. Ya normalnya sih dapat 10% bersyukur aja lah gitu. Ya kalau merasa misalkan lah kok saya cuma dapat 10 juta ya solusinya ya tingkatkan modalnya gitu. Misalkan mesen 2 bio, 3 bio ya 10%-nya berapa gitu kan lumayan. Baik. Gitu. Nah, ini satu pertanyaan terakhir deh Mas Gitra ya. Oh iya, oke, siap. Untuk menutup live IG kita. Bagaimana tahu IPO bisa multi bagger, Pak? Oke. Kalau misalkan bertanya bagaimana caranya tahu nih IPO bisa multi bagger, itu semuanya kan market yang berproses ya, market yang berproses. Kembali ke gitu. market gitu loh. Saya pun juga sejauh ini belum bisa meramal baik itu saham-saham IPO ataupun saham-saham yang di secondary market nih, di pasar reguler. Kita belum bisa tahu nih, belum bisa meramal. Cuman berdasarkan prospektus, berdasarkan apa yang kita pelajari, itu setidaknya menambah keyakinan kita jangan sampai nantinya kita kebeli kucing dalam karung nih gitu. Ya, setidaknya kalau nggak multi bagger, kita udah cuan deh, dapat cuannya 1 hari aja gitu. Udah lumayan Udah ya. lumayan. Berarti kembali lagi bukan cenayang ya teman-teman ya. Kembali lagi ada analisa. Analisa, gitu. Nah teman-teman kembali lagi di feeds IG-nya kita. Mungkin nanti ada berbagai analisa juga ya Mas Gitra ya. Oke, thank you banget Mas Gitra Siap, atas Mas waktunya. Ivan. Oke. Hari ini kita bahas tentang IPO dan Mas Gitra udah jelasin dengan luar biasa banget deh teman-teman. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa DM kita atau mungkin nanti di komen di salah satu feeds kita ya. Nah mungkin ada hal-hal menarik lainnya gitu ya Iya. dari Rita yang mau dibahas dan mungkin bisa kita bahas juga. Thank you Mas Gita atas waktunya. Sip. Thank you semua sahabat-sahabat Terima HP kasih. Sekuritas. Stay tune untuk acara-acara lainnya. Besok kita juga ada Thank ya, Thanks Is Friday di pagi hari. Nah teman-teman bisa pantengin IG kita @HP Sekuritas. Nah di situ nanti ada teknikal dari tim analisnya kita. Nah itu teman-teman bisa untuk tanya-tanya tuh semuanya tuh. Tanya saham apa dan sebagainya yang teknikalnya bisa dibaca ya. Pak IPO kan susah ya Mas. Belum ada teknikal, bukan susah lagi, belum ada. Ya kan belum ada. Nah untuk saham yang ada bisa teman-teman tanyakan nanti besok. Oke, selamat siang teman-teman semua dan ini udah sesi 2. Happy trading dan cuan selalu.